Itu pertama nyoba-nyoba atau dulunya kerokok dulu Kak? Enggak, dulu tuh kan emang yang namanya pergaulan sih ya, salah di pergaulan juga. Jadi kayak Bahaya nih. Halo bro, balik lagi dengan kita di channel Dialektika. Hari ini kita kedatangan tamu yang non spesial. Dari kemarin cowok-cowok terus, sekarang teteh-teteh atau neng-neng. Beliau ini adalah selebgram di dunia ini nih, dunia apa ini? Dunia vape. Nah, ini kita bareng dengan Kak Fani. Kak Fani ini boleh dikasih tahu Kak Instagramnya? boleh, kalian kalau misalnya followers aku pasti nanti aku share linknya. Tapi kalau misalnya buat yang baru lihat, aku Fani, boleh cek Instagram di bawah ada nggak sih? Ada nanti di sini nih. Hari ini kita spesial. Dari kemarin kita ngomongin yang berat-berat, ngomongin corona, ngomongin politik, ngomongin capek gitu. Hari ini kita ngomongin yang ringan-ringan. Tapi spesial untuk hari ini kita juga nggak di endorse sama perusahaan vape atau liquid. Kita nggak review liquid biasanya. Iya. Cuman kita ngomongin hal yang baru di pergaulan anak muda masa kini kan. Iya, bisa jadi. Beralihnya kehidupan rokok ke vape gitu. Dan jangan lupa ini konten hanya untuk 18 plus ya. Yang ada di bawah 18 plus nggak boleh nge-vape. Ingat. Nah, sebelumnya kita nanya dulu nih Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik aja. Jauh juga ke sini. Lumayan ya. Jauh juga. Nah, Kak Fani ini beliau sebagai influencer di dunia vape, juga beliau punya usaha vape ya, store. Baru mau buka karena ada corona. Iya. Depending dulu ya. Nah, di dunia vape ini kan mulai berkembang pesat dari mulai tahun berapa kira-kira? 2000. Kalau vape sih setahu aku dari 2014 tuh udah ada. Udah ada ya. 2014 tuh udah ada. Cuman aku baru terjun ke dunia vape-nya tuh baru di 2017. 2017, 3 tahun ya, lumayan ya. Itu pertama nyoba-nyoba atau dulunya kerokok dulu Kak? Enggak, dulu tuh kan emang yang namanya pergaulan sih ya, salah di pergaulan juga. Jadi kayak bahaya nih. aduh, membahas masa lalu. Jadi kan kalau misalnya dulu kalau nggak ngerokok tuh nggak gaul katanya. Kalau nggak ngerokok tuh nggak gaul ya. Yeah. Terus ada salah satu temen yang dia nge-vape dan yang lainnya tuh pada ngerokok gitu. Sementara aku nggak masuk ke asap rokok, jadi kayak ada orang. Jadi aku kalau misalnya jadi pasif rokok atau ada orang yang ngerokok tuh aku ngap sesek gitu kan. Aku coba di vape, ternyata vape tuh enak gitu kan, ada rasanya. Ada rasanya. Oh, jadi pertama kali nyobain vape langsung enak gitu. Langsung enak dan nggak batuk sih, jadi kayak biasa aja. Oh, ini bahaya pergaulan. Bahaya pergaulan. Nah, khusus di konten kita kali ini di Dialektika Official, kita lebih bicara tentang perkembangan PK, bagaimana kemudian mulai digandrungi. Karena saya lihat industri rokok juga mulai menurun. Ini perspektif saya ya. Industri rokok mulai menurun. Iklan-iklan di billboard di mana itu iklan liquid kah, iklan ini mulai bermunculan. Sebenarnya sih kalau di vape tuh maksudnya masih lebih banyak di rokok. Masih banyak. Cuman kalau sekarang vape lebih keterjun kayak billboard di jalan-jalan tuh sekarang mulai ada, bahkan di sosial media tuh lebih banyak di vape daripada rokok kan. Iya. Saya juga soalnya mantan saya rokok Kak. Ya, Yang baru jadi nge-vape sekarang. Karena ya enak aja. Pertama sih saya malah diajarin bapak saya. Saya pulang ke rumah cuma, masih rokok konvensional katanya, kurang gaul. Keren pindah, akhirnya jadi ini. Dan terbukti buat kawan-kawan, ini jauh lebih hemat. Nah, selanjutnya Kak, ini kan di dunia vape ini kan
kan mulai digandrung ini. Nah sebetulnya secara medis gitu walaupun ini, apakah efeknya sama atau beda sih sama rokok? Sama rokok biasa. Iya. Jadi sebenarnya di antara rokok sama vape tuh lebih sehat. Lebih sehat vape. Iya. Jadi kalau yang namanya lebih sehat itu berarti masih berdampak bahaya buat Oh iya. Jadi kalau misalnya mau sehat yang gak ngerokok, gak nge-vape gitu. Kalau misalnya mau lebih menurunkan intensitas dangerousnya atau bahayanya, boleh lanjut ke vape gitu. Nah ini juga buat kawan-kawan pencinta vape juga sekarang sih nggak kayak dulu ya. Dulu masih susah untuk cari vape store gitu, harus online. Sekarang tiap pojokan lihat gang gelap dikit pasti ada yang jualan. Iya, pasti ada. Sekarang. Nah, apa yang mendasari Kak Fani ini mulai terjun jadi selebgram yang khusus untuk membahas vape gitu? Karena saya berapa kali lihat Instagram Kak Fani ini sering ngepoin ternyata bicara tentang vape, bagaimana gaya-gaya itu namanya sebenarnya Vape trick. vape trick gitu. Vape trick. Itu dari kapan mulai fokus di situ? Sebenarnya awalnya aku cuman menjadi pengguna ya teman-teman. Jadi cuman menjadi pengguna dan tiba-tiba ada yang namanya cewek mungkin nge-vape dan sebelumnya itu aku nggak pakai kerudung. Tapi mulai ada brand-brand yang nawarin buat endorse terus buat mempromosikan. Jadi aku bikinlah satu Instagram yang khusus buat vape. Di situ emang makanya kalau kalian ngeliat Instagram aku pasti semuanya tentang vape. Semuanya konten-konten vape-nya semua vape gitu kan. Karena emang aku kerjanya di situ gitu. Oh, kerjanya jadi influencer di vape gitu. Iya. Mengajak orang nge-vape atau bagaimana? Atau lebih bagaimana cara menggunakan vape? Kalau misalnya dari sisi aku sih lebih untuk mengedukasi orang-orang yang belum tahu bahwa vape itu katanya lebih berbahaya kah atau apalah gitu. Terus kalau misalnya orang-orang yang baru nge-vape mungkin dia lebih ngerti, orang yang lama nge-vape mungkin dia ternyata ada yang bisa dipelajari dari vape tersendiri gitu. Ada seninya dari vape gitu. Makanya ya begitu. Ya begitu. Asik ya ngebahas vape itu. Nah, kemarin kan ada event itu di Jogja Kak sebelum kayaknya setelah corona ramai atau sebelum gitu. Ya. Datang ke sana. Datang. Acara apa sih? Itu Invex. International Vape Expo. Tiap tahun ada? Tiap tahun. Tiap tahun di Jogja, Jakarta itu kayak kalau di Jogja tuh lebarannya vapers. Kalau misalnya di di Jakarta itu ada vaper nanti sama sih kayak lebarannya vapers di kumpul. Setahun sekali ya? Iya, Kalau saya kan masih nyubi, sebulan juga belum. Cuman saya sudah berhenti merokok Kak. Alhamdulillah. Jadi pindah ke sini. Nah, di acara itu semua papers ngumpul, yang jualan, yang punya brand. Iya, semuanya dari orang influencer, dari pengguna, dari yang punya produk, bahkan sampai yang punya vape store segala macam semuanya ada di situ. Ngomong-ngomong nih, kalau influencer itu, kalau khusus influencer vape itu di Bandung sendiri ada kumpulannya? Kalau kumpulan buat influencer sih nggak ada ya, cuma kalau komunitas buat cewek, yang dari cewek vapers dan emang kebanyakan influencer ada. Dipanggilnya papers gitu, kalau itu papers gitu, atau gimana? Kalau di Bandung itu ada komunitasnya namanya Mojang Vapers Bandung. Mojang Vapers. Ada Instagramnya? Ada. Nah, bisa cari di sini ya. Buat cowok yang suka nge-vape, mau cari teteh-teteh yang suka nge-vape, ada di sini nanti kita tampilin. Nah, itu udah lama komunitas itu sering kumpul atau apa? Justru lebih banyak kumpul Mojang daripada aku kumpul sama yang lain. Jadi banyak banget kumpul Mojang. Per bulan ada setiap bulan ada perkumpulan. Setiap bulan ada vape meet. Apa namanya? Vape meet. Vape meet. Yes. Oh, ketemu paper semua. Ya, di mana tempatnya kira-kira? Macam-macam sih. Variatif itu pindah-pindah. Yang penting kafenya boleh nge-vape gitu, orang-orang yang datang boleh nge-vape. Nanti kalau kumpul-kumpul boleh dong kita diajak-ajak. Cek Instagram. Nah, selanjutnya buat kawan-kawan
yang suka nge-vape, ini kita mau lihat satu apa tricky ya. Triknya nge-vape ya. Iya. Dari Kak Fani ini apa aja sih, macam-macam sih Kak? Macam-macam sih, cuman kalau misalnya simpelnya tuh kalau misalnya Dasar-dasarnya ada nggak? dasar ada. Apa aja pasti. tuh? Kayak tutorial gitu ya, Nah. mungkin tutorial ada di Instagram cek. Kita mau dicontohin satu sama Kak Fani nih cara nge-vape biar saya jadi muridnya Kak, ngikutin. boleh. Ini pakai apa ini? Ini sama sih dari Gede kemarin ya. banget, gue kecil segini. Jangan promosi. Coba. Itu pakai pot, mungkin trik O Pot. udah bisa belum Kak? Apanya? Trik O. Oh, bisa oh. Banyak. Baik ya. Cobain ya, cobain. Tantang nih. Aduh, jangan dulu ketawa, oke? Ini serius coba. Satu. Hancur. Itu sih kurang niat guys. Harus dibarengi dengan niat. Tapi kenapa sih orang jauh tok pakai apa tuh caranya? Apanya? Bisa jauh gitu. Jauh gede. Itu pakai tangan, jadi dorongan tangan. Jadi ada seninya sih setiap trik tuh. Oh, ada trik nih. Kalau mau belajar tongkrongin IG-nya kapan nih? Boleh. Dari device sendiri ini beda-beda kan? Jenis-jenisnya apa aja sih? Ada pod system, ada vape mode sendiri yang besar kayak gini nih, yang ada ini Itu mode. apa itu? Ini mode. Mod. Mode yang besar. Kalau ini pod mode, dan kalau yang Pod kakak mode. pakai yang itu pod ya. Iya. Pod. Itu perbedaannya sih lebih ke liquid yang kita pakai. Jadi kayak misalnya apakah Satnik yang nikotinnya tinggi, apakah yang freebase yang nikotinnya slow aja gitu. Perbedaannya di situ sih. Oh, di situ perbedaannya. Tapi kalau semakin tinggi semakin banyak asapnya atau enggak? Semakin tinggi enggak sih. Oh, enggak juga. Bahkan ini juga lebih maksudnya kalau misalnya dibanding yang ini sama yang ini tuh lebih besar yang ini kan. Cuman asapnya sama aja, tergantung watt. Oh, wattnya Tergantung diatur watt. ya. Ya, tergantung watt. Itu saya juga baru tahu nih. Nah, selanjutnya Kak, ini kan di musim baik ini kan, ini kan corona ya. Ya. Sejauh ini dengan aktivitas sebagai influencer ada kendala nggak dari segi kinerja atau apa gitu, kerjaan? Sebenarnya kalau misalnya di awal adanya corona dari Invex tuh yang acara Invex tuh kemarin. Invex itu udah pas corona? Atau Itu udah ada tapi belum terlalu booming. Oh gitu ya. Belum terlalu booming. Nah dari situ tuh kerjaan aku biasanya setiap bulan tuh cuman sekali atau 2 kali dalam sebulan. 1 hari atau 2 hari, menghabiskan 1 hari atau 2 hari dalam sebulan. Jadi kerjaan udah kehandle selama sebulan. Cuman kemarin pas awal-awal corona itu kerjaan yang 1 hari 2 hari yang photoshoot itu video segala macam udah habis. Jadi aku kan otomatis harus keluar rumah buat foto. Nah itu sih kendalanya. Jadi aku nggak bisa keluar rumah buat foto. Iya, kita sengaja kumpul di studio ini biar kawan-kawan yang tetap di rumah aja kan. Biar di Gitu rumah aja biar nontonin teteh cantik ini kan. Bisa dari rumah. Bisa. Nah, ini kan sangat berdampak. Terus dari segi apa kayak liquid atau kayak koil-koilnya itu susah nggak gara-gara corona seperti ini kan? Kalau gara-gara corona sih lebih ke device ya. Bahkan ada beberapa device yang teman-teman atau mungkin orang-orang yang nge-vape tuh jadi susah nyarinya. Susah nyari cartridge-nya ya Iya, biasanya ya. cartridge, iya. Bahkan ke port sistemnya sekalipun jadi susah. Jadi susah. Iya kan barang-barang semua dari China, dari Cina. Bahkan Semua di stop ya. iya. Aduh. Kerjaan di stop aku juga dari Cina, makanya ya let it flow aja. Tolong corona segera pergi karena ini berpengaruh. Termasuk Kak Fani juga katanya ini mau launching vape store-nya ya sampai nggak jadi karena Grand opening itu tanggal 4, asalnya Iya. tanggal 4 April Kak. Cuman karena masih corona dan kita menuruti kata pemerintah. ya ingat harus ikut kata pemerintah, diam di rumah aja. Nah,
Jadi semuanya depending. Semua depending. Sangat berdampak ya kepada kehidupan para influencer dan peppers. Jualan dunia. Nah, terus ini kalau dari segi liquid itu kan ada tadi sempat dibahas nikotin tinggi, nikotin Ya. yang rendah, apa salt mix sama Freebase. freebase. Itu bedanya di nikotinnya aja atau gimana? Di nikotin. Di nikotin. Ya, di nikotin freebase tuh kayak 3, 6, 9 itu masih Ini freebase. freebase. Ya, itu yang kakak Yang pakai gede. freebase. Oh. Kalau yang Saltnik tuh kayak nikotin 15, 20, 25, 30. Itu yang biasanya yang liquid, yang kecil-kecil. Iya, yang kecil-kecil Kenapa tapi harus? mahal. Oh, ini kenapa yang mahal ya? Karena kan nikotin, Kak. Oh, jadi tergantung dari pajak kali ya. Iya. Oh, Ada pajak. cukai ya. Cukai. Nah, ada saran nggak buat kawan-kawan yang suka nge-vape gitu, cara bikin triki-triki gitu, apa? Triki ya? Kayak nama. Trik-trik ya? Trik ya. Trik nge-vape trik gitu. Caranya pengen bisa kayak tadi tung banyak itu gimana sih? Kalau saran sih sering-sering lihat video orang aja, tutorial atau orang-orang yang lagi nge-trik. Ininya tadi kapan nih pas nyobain tuk suara apa itu ya? Batuk. Oh, gitu ya? Iya, dari perut batuknya kan, kalau dari tenggorokan atau lidah nggak ada suaranya. Oh, jadi Cobain. jauh tuh. Cobain, Kak. Gimana? Misalnya. Coba lagi Kak. Saya coba. Baik. Yang gede jauh. Oh, pakai batuk gitu. Iya, pakai Dari batuk. perut. Jadi semakin perutnya besar semakin jauh gitu. Enggak juga. Menurut saya bisa. Saya besar. Kita cobain ya. Saya pakai lidah. Ngerokok sih ya. Iya. Ngerokok. Tapi nanti juga bisa. Nanti juga bisa ya. Nah, ada saran nggak buat adik-adik kita jangan dulu nge-vape gitu yang umur 18 ke bawah, dan yang mau jadi influencer di dunia vape itu harus gimana? Kalau buat orang-orang yang di bawah umur, Jangan dulu ya. jangan dulu, nanti mamanya marah. Terus Harus izin orang tua dong. iya, izin orang tua, tambah kalian juga mau beli apapun di vape store nggak akan diterima sama vape store. Iya. Terus kalau buat orang-orang yang mau ke dunia vape atau menjadi influencer, kalian belajar aja dulu buat photoshoot, buat jadi kayak model-model biasa dulu, terus nanti mulai ke vape. Sebenarnya nggak usah bisa ngetrik sih, Kak, kalau misalnya buat influencer. Oh, nggak selamanya harus nge-trick gitu. Nggak semuanya. Bahkan kita cuman bisa eagle foto aja, kayak cuman foto tapi bisa pakai produknya, misalnya itu udah masuk ke influencer. Tapi selama corona ini pendapatan tidak berpengaruh. Ngaruh dikit lah ya tadi ya. Ngaruh lumayan sih. Ngaruh lumayan. Ya, ada lagi barangkali terakhir buat kawan-kawan Peppers sebelum kita tutup, ngambil kesimpulan bahwa vape itu hanya bisa digunain 18 plus ke atas ya kan? Kalau yang awalnya nggak nge-vape, jangan nge-vape juga. Iya. Nah, selanjutnya kan ini kan kita bicara di dunia vape hanya sebatas ya di kelompok milenial aja ya kan. Nah, jangan sampai ada pesan buat yang nggak nge-vape atau yang suka nge-vape kayak gimana. Kalau misalnya aku lebih ke yang suka nge-vape mungkin ya. Nge-vape ya. Kalau buat yang suka nge-vape, buat kalian yang punya device sendiri, jangan sampai, kan sekarang lagi wabah COVID-19 atau iya. corona ya. Jadi kayak kalau mod yang kita pakai atau mod yang kita pakai itu harus kita save sendiri. Jangan dipakai mulut orang gitu kan, kita nggak tahu tuh apakah dia terinfeksi kah Iya. atau punya bakteri yang lain yang bikin kita sakit gitu. Jadi kita save sendiri aja, keep sendiri, buat sendiri gitu. Iya, itu buat sendiri ya. Ini kita juga jarak 1 meter ikut program pemerintah gitu, bukan artinya musuhan ya. Nggak terlalu dekat. Nah, ini intinya ini jangan tukar device gitu ya. Iya, jangan tukar device. Nah, itu aja dari kita di podcast kali ini. See you next time.
Audio Jungle.